Pasca ditetapkannya Hakim Janar Purba, Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, sekaligus Hakim Tipikor Bengkulu dan Toton, Hakim anggota di Pengadilan Tipikor Bengkulu sebagai tersangka, kasus ini kembali memberikan tamparan bagi masyarakat. Dan nampaknya pembenahan secara menyeluruh harus segera dilakukan dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah, bagaimana langkah awal dalam melakukan pembersihan di lembaga hukum negara? Kita akan bahas langsung bersama dengan Bapak Farid Wajdi, juru bicara anggota Komisi Yudisial. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Kalau misalnya kita melihat kasus hakim yang kembali tersangkut kasus korupsi ini menjadi tamparan sekali lagi, berulang lagi gitu. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang salah sehingga peristiwa seperti ini berulang lagi? Kalau kita kemudian ingin mencari apa dan siapa yang salah, saya pikir ini sudah masuk dalam lingkup, kalau boleh meminjam istilah di Mahkamah Konstitusi, sistemik, terstruktur dan masif. Sehingga kalau kemudian kita ingin menyelesaikan ini tidak juga bisa hanya berdasarkan pendekatan parsial. Harus ada pendekatan sistemik, misalnya soal rekrutmen. Dari seleksi awal, kemudian pembinaan menjadi hakim, setelah jadi hakim, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah jadi hakim, bertugas, masuk lagi pada persoalan promosi dan mutasi. Lebih jauh dari itu masih ada kaitannya dengan yang namanya pengawasan dan penguatan internalisasi kode etik di kalangan para profesional, khususnya hakim dan juga pejabat pengadilan. Hakim saja yang mau kita bina misalnya juga tidak menyelesaikan masalah karena masih ada di struktur pengadilan itu yang disebut dengan kepaniteraan dan kesekretariatan. Jadi memang persoalannya begitu rumit dan untuk menyelesaikannya memang diperlukan terobosan yang sifatnya progresif. Untuk menyelesaikan itu tidak hanya cukup kita serahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada Mahkamah Agung, tapi juga harus melibatkan pihak-pihak lain, misalnya Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, DPR, pemerintah, dan seterusnya. Berarti hingga saat ini kalau menurut Anda memang permasalahan ada di integritas dari para hakim ini terkait dengan rekrutmen ketika awal mereka dulu direkrut? Kalau kita ingin lebih jauh mendalami dan fokus, memang kecenderungan yang muncul itu menyangkut soal kualitas dan integritas yang semakin terdegradasi, yang mestinya itu tidak terjadi di kalangan para profesional, apalagi mereka itu adalah hakim. Karena hakim ini dalam perspektif hukum Indonesia disebutkan bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan. Orang-orang pilihan yang mestinya mereka ini dapat menjadi teladan yang baik dalam kehidupan institusionalnya, kehidupan profesionalnya, kehidupan sosialnya, kehidupan emosional dan personalnya. Sehingga dalam setiap aspek kehidupannya mestinya hakim dapat orang yang mesti diteladani. Apalagi dalam konteks penegakan hukum, hakim diberikan kewenangan yang luar biasa sebagai wakil Tuhan dengan menyebutkan bahwa dalam setiap putusannya, berarti dalam setiap perbuatan hukumnya, ketika memimpin persidangan misalnya, atau dalam perspektif institusional, hakim itu diberikan kewenangan dengan menggunakan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ini bermakna bahwa seorang hakim dalam setiap aspek atau aktivitas kehidupannya harus menunjukkan sikap-sikap sebagai perwakilan dari Tuhan. Konon lagi kaitannya dengan kewenangan yang besar untuk menangani sebuah perkara, sebuah kasus yang ditanganinya pada saat prosesnya berada di pengadilan. Seorang hakim dapat mencabut nyawa manusia. Seorang hakim dapat membuat seseorang yang awalnya orang kaya menjadi orang miskin bisa menjadi kaya dan seterusnya. Karena demikian besar kewenangan itu. Hanya saja persoalannya dalam banyak hal minus integritas. Minus integritas. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini begitu berat ya begitu. Tadi Pak Farid sudah menjabarkan mengenai tugas dari hakim. Tapi kembali lagi kita tahu kalau menjadi hakim ini adalah profesi, di mana di situ juga profesi yang mulia ya, profesi yang mulia. Tentunya kita harapkan itu. Tetapi ada gaji di sana, ada kesejahteraan di sana. Kalau misalnya bicara mengenai kesejahteraan begitu, ada yang mempunyai anggapan bahwa mungkin kesejahteraan dari para hakim ini belum mencukupi sehingga hal ini terus terjadi. Kalau pendapat Anda mengenai hal itu? Enggak, malah sejak 2012 profesi hakim remunerasinya itu yang termasuk kelompok kelas elit. Jadi kalau konteks integritas versus fasilitas itu untuk
masalah kekinian itu sudah tidak relevan lagi. Sesuatu yang sebenarnya kalau kemudian pendekatannya adalah fasilitas atau pendapatan yang didapatkan oleh hakim-hakim di Indonesia itu juga sudah di atas rata-rata pendapatan pengabdi termasuk pegawai negeri di Indonesia. Minimal gaji seorang hakim adalah 14 ke 17 juta untuk 0 sampai 8 tahun. Artinya itu lebih dari cukup. Lebih sebenarnya. dari cukup, apalagi kalau dia pejabat struktural. Dalam kasus yang terakhir adalah ketua pengadilan. Minimal gajinya itu adalah 27 sampai 32 juta. Oke. Dan mendapatkan tunjangan juga tersendiri. Dan itu sudah pendapatan bersih. Oke. Dan ini mengenai wacana meningkatkan hakim agung sebagai pejabat negara ataukah hakim Enggak, kalau bukan sekarang lagi memang sebagai... sudah pejabat negara. Yang dimasukkan itu adalah hakim agung. Oke. Nah, Ya. kalau mengenai hal itu, apakah ini bisa menaikkan kesejahteraan dari para hakim kalau menurut Pak Farid? Sekali lagi saya ingin katakan bahwa ini bukan persoalan kesejahteraan. Ini adalah soal integritas, soal komitmen, soal keberpihakan dalam rangka untuk membuat peradilan yang bersih, peradilan yang anti korupsi. Jadi terminologi kata pejabat negara yang kemudian melekat kepada seorang hakim pada konteks integritas itu sebenarnya hanya pada persoalan kelembagaan saja. Kalau kemudian dikaitkan dengan fasilitas, saya pikir tidak pada konteks hakim menjadi pejabat negara lalu kemudian konsekuensi yang muncul kemudian itu justru yang lebih bukan hanya pada soal bukan hanya pada soal pendapatan, lebih kepada soal yang kedua, dua hal. Yang pertama soal akuntabilitas dari setiap perbuatan seorang hakim, bahwa hakim memang benar secara kelembagaan diberikan status privilege, yaitu kemandirian dan independensi. Kelembagaan peradilan terdapat diintervensi, dipengaruhi oleh apapun, oleh siapapun, idealnya seperti itu. Tetapi ada hal kemudian yang terlupakan dalam konteks bahwa hakim adalah seorang pejabat negara, yaitu menyangkut akuntabilitas dari setiap perbuatan yang dilakukan, khususnya yang ada kaitannya dengan perbuatan-perbuatan pada saat menjadi hakim, menjadi pejabat institusional, mewakili institusinya, yaitu hakim harus dapat mempertanggungjawabkan putusan-putusannya bukan hanya kepada Tuhannya, bukan hanya kepada lembaganya, tapi juga kepada masyarakat. Kepada masyarakat, oke. Dan inilah sebenarnya yang kemudian terus kita dorong, bahwa independensi silahkan, tapi yang lebih jauh dari itu juga harus berbarengan dengan itu yang disebut dengan akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban dari setiap keputusan yang diambilnya. Oke, tapi kalau kita misalnya bicara di sini, tadi saya juga sempat mengangkat begitu mengenai lembaga kajian dan advokasi untuk independensi peradilan yang mengatakan bahwa ada 3 hal gitu. Mengapa hal ini terus terjadi? Diantaranya tidak ada aturan mengenai perilaku dari hakim. Tadi kita sempat singgung mengenai hal itu sedikit. Tidak adanya peraturan mengenai mekanisme pengawasan perilaku dan juga masih banyak kelemahan terhadap sistem penilaian dari hakim. Mengenai 3 hal ini begitu, sistem penilaian sebenarnya kita bisa bahas secara satu persatu begitu. Mengenai perilaku tadi kita sempat membahas, tapi pengawasannya bagaimana sebenarnya hingga saat ini, Pak? Kalau secara formal sebenarnya pengawasan hakim itu ada 2. Ada oleh Komisi Yudisial, ada oleh Mahkamah Agung. Di Komisi Yudisial ini memang perintah undang-undang, lalu di saat bersamaan ada di kelembagaan Mahkamah Agung yang disebut dengan Badan Pengawas. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif pengawasan sebenarnya ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal, sesuatu yang sebenarnya kalau melihatnya dalam perspektif yang komprehensif itu sudah cukup mumpuni untuk kemudian menyatakan bahwa dari segala aspek kehidupan hakim sudah ada pengawasan. Hanya saja memang pengawasan ini banyak hal yang menjadi kendala, khususnya terkait dengan sikap Mahkamah Agung terhadap Komisi Yudisial yang dianggap yang pada awalnya yang melahirkan adalah Mahkamah Agung, tapi kemudian dianggap menjadi anak nakal, sehingga ada resistensi yang luar biasa dari Mahkamah Agung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Oke, kita akan bicara mengenai dualisme ini lebih lanjut, tetapi di sini sudah hadir Miko Ginting, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan dari PSHK. Selamat pagi, Miko. Mbak. Selamat pagi.
Terakhir, ketika kita membicarakan hal ini, Miko, Anda sempat menyebutkan mengenai pengawasan eksternal yang harusnya dilakukan sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Apakah menurut Anda ini belum dilakukan sehingga kembali lagi, berulang lagi, dan Miko harus duduk lagi di sini untuk menjelaskan? Iya, pertama kalau dari sisi aktor ya, kita tidak boleh lagi hanya melokalisir bahwa aktor-aktor yang tergabung dalam mafia peradilan atau terjerat dalam konteks mafia peradilan itu hanya hakim semata, tapi juga para birokrat di pengadilan-pengadilan gitu. Sehingga memang kalau kita lihat badan-badan yang kemudian melakukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal, terutama eksternal ya, itu yaitu komisi yudisial hanya berwenang pada hakim saja. Nah, kemudian bagaimana dengan sisi birokratnya? Ya, kalau ada kepanitraan, ada panitera sekretaris, ada panitera dan sebagainya, panitera muda dan sebagainya. Nah, ada namanya di Mahkamah Agung itu badan pengawasan. Yang ternyata selama ini juga dari sisi sumber daya manusia, kemudian dari sebaran wilayah dan sebagainya, tidak terlalu efektif untuk kemudian melakukan pengawasan terhadap para birokrat itu. Gitu. Nah, yang paling penting juga hingga hari ini sudah lama juga cukup lama berselang ya, Bang, saya kira belum ada pemilihan terhadap ketua muda pengawasan Mahkamah Agung. Nah, ini kan juga cukup signifikan sebenarnya perannya ya untuk kemudian melakukan pengawasan dalam konteks pengawasan birokrat tadi gitu. Sehingga menurut saya memang perlu juga dipikirkan apakah kita akan memperlebar kewenangan komisi yudisial tidak hanya terkait dengan hakim tapi juga non hakim gitu. Tapi lagi-lagi memang di konteks pengawasan saja pun hubungan Mahkamah Agung dengan komisi yudisial tidak selamanya baik ya. Pemaknaan terhadap apakah itu teknik yudisial dan mana yang bukan teknik yudisial sehingga komisi yudisial bisa masuk juga menjadi masih menjadi perdebatan hingga hari ini gitu. Terlihat dan perdebatan itu tidak hanya terlihat dalam sisi wacana saya kira ya, tapi juga misalnya menguji undang-undang komisi yudisial di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Ikatan Hakim Indonesia misalnya. Tapi sampai pada tataran-tataran real seperti itu gitu. Sehingga menurut saya ke depan memang apalagi ya ketua Mahkamah Agung ini punya modal besar. Ketua Mahkamah Agung kan dia pernah menjadi kepala badan pengawasan, dia pernah menjadi ketua muda pengawasan, jadi dalam konteks pengawasan dia sebenarnya cukup paham. Sehingga dengan demikian ke depan tidak hanya pelibatan KY tidak hanya menjaga kode etik dan perilaku hakim, tapi juga dari awal membuat peta jalan pencegahan korupsi misalnya. Kemudian kalau memang KY tidak masuk dalam konteks pengawasan perilaku non hakim, bagaimana kemudian KY dan MA bisa bekerja sama untuk membangun sistem pengawasan yang meliputi semua unsur, baik hakim maupun hakim gitu ya. Karena yang dijaga KY juga semata-mata tidak boleh hanya hakim juga, tapi marwah pengadilannya yang dijaga oleh komisi yudisial. Menjaga marwah keadilan. Kalau begitu terakhir Miko, mungkin solusi jangka pendek begitu untuk kita bisa terlebih dahulu mengatasi mafia peradilan ini. Mungkin kalau zaman Pak SBY dulu kan ada Satgas mafia pemberantasan peradilan ini kan. Kalau sekarang, kalau menurut Miko bagaimana? Saya kira memang kalau solusi jangka pendek ada di tangan pimpinan Mahkamah Agung ya, terutama untuk menggelar dan pemeriksaan pertama ya oleh badan pengawasan atau bahkan juga bisa membentuk tim-tim khusus yang kemudian memeriksa siapa saja yang terlibat. Dan ini kan bukan hanya satu kasus, tapi juga ada rentetan kasus sebelumnya. Kita melihat misalnya ada operasi tangkap tangan terhadap panitia sekretaris PN Jakarta Pusat yang diduga melibatkan sekretaris Mahkamah Agung. Sebelumnya juga ada Kasubdit Perdata dan Kasasi yang ditangkap tangan juga, dan masih banyak kasus lainnya gitu. Nah, kasus-kasus ini tidak boleh dipandang hanya kasus yang berdiri sendiri, tapi fenomena atau gejala umum bahwa memang masih banyak yang rapuh dalam pengadilan kita. Nah, capaian-capaian pengadilan juga banyak sebenarnya, tapi terasa hambar atau sia-sia ketika hal-hal yang begini yang dikonsumsi oleh publik. Nah, untuk itulah kemudian pimpinan Mahkamah Agung segera harus mengambil langkah, bentuk tim-tim khusus. Gitu. Kemudian nonaktifkan orang-orang yang diduga terlibat. Hingga hari ini misalnya, Sekretaris Mahkamah Agung yang 3 kali diperiksa oleh KPK, sudah dicegah, kemudian sudah disita, itu belum dinonaktifkan juga. Masih berkantor seperti biasa gitu. Bahkan diduga menyembunyikan supir pribadinya juga. Nah, ini kan menjadi persoalan apa yang terjadi dengan pimpinan Mahkamah Agung ini. Terutama ketika tadi saya katakan bahwa Ketua Mahkamah Agung punya modal besar. Beliau mengerti soal pengawasan di Mahkamah Agung. Beliau mengerti soal peta besar di mana celah-celah sistem yang rapuh dan sebagainya itu gitu. Sehingga menurut saya memang langkah jangka pendek yang bisa diambil adalah pimpinan Mahkamah Agung membentuk tim-tim khusus, kemudian melakukan pemeriksaan secara terbuka, dan jangan lagi pernah berlindung dalam kata-kata independensi hakim itu gitu. Seakan-akan independensi itu tidak terjamah. Tidak, independensi itu pilarnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Tanpa itu independensi hanya jadi tameng saja. Baik, terima kasih banyak Miko atas informasinya, dan terima kasih juga Pak Farid yang sudah hadir di sini. Intinya
Kalau dari Miko memang melakukan pengawasan secara terbuka itu tadi ya Miko ya, tapi pengawasan kembali lagi sebenarnya, kalau pengawasan ini sebenarnya kedua, jika memang hakim-hakim yang ditaruh di dalam peradilan Indonesia begitu, ini bisa menegakkan hukum dengan integritas yang tinggi. Dan